Halo. Parandu jalan-jalan terus Parandu. Kedengaran. Oke. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, saya masih diberikan kesehatan sehingga bisa langsung ikut belajar ke Ustadz Syahid selaku founder dan penemu metode Quranul Silsilah Quranuna. Dan kebenaran Ustadz izin Ustadz Abu Bakar ini kebenaran lagi di rumahnya Ustadz Syahid di Tasikmalaya. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga kita limpahkan, kita curahkan pada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat dan rahmatnya serta perjuangan beliau di masa lalu kita bisa menjadi salah satu umat-umatnya yang masih memperjuangkan agama Islam khususnya Al-Quran. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustadz izin kita langsung ke Ustadz Abu Bakar untuk memimpin sore hari ini, Ustadz. Izin Ustadz. Lagi di kereta. Di Semarang. Kayak jaringan ya Ustadznya. Ini anggaran utangnya di Jakarta. Oh kemarin dulu itu kita bahas ayat surat Al-Fatihah. Ayat 1 sampai ayat 5. Sekarang lanjutannya mungkin. Ini Nurdin, Hendra, Ini pesertanya ini kebanyakan dari Lampung kayaknya Ndu ya. enggak. Nah. Malah dari luar banyak. Oh. Kayak gitu dari Lampung. Saya Jakarta, Purnama. Saya Jakarta juga. Oh, jangan. Ini lupakan ngomong Parandu ini. Sudah siap? Ceweknya lebih banyak. Iya, cewek lebih banyak. Bingung juga ini. Iya, kayaknya Parandu masuk di cewek kalau begitu di room 2. Bapak Purnomo baru bangun ya? Gimana? Saya sudah ini stay Parandu jadi. Bapak Purnomo lagi dinas kemana ini? Aduh, jam terbang saya tidak seperti jam terbang Parandu. Udah mulai belum ini? Siap, sudah. Sudah Ustaz. Yang kelas sudah? Siap, sudah. Alhamdulillah. Kang Randu yang sudah? Siap Ustaz. Ya Ustaz. Oh sudah disilakan ke saya tadi? Sudah Ustaz, siap sudah. Oh siap. Tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul alul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Kefaluk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu bil mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa ma ba'd. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi.
أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyyu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Para ikhwani fillah rahimakumullah, masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Kang Iqbal, Kang Purnomo, Kang Randu ya baru bertemu. Di pekan lalu belum ada. Ada Kang Nurdin, Kang Hendra, Kang Angga Nur Cahyadi ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana agenda yang sudah disepakati melalui panitia, kita masih melanjutkan pembahasan di surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah yang kemarin sudah sempat di pertemuan pertama kita bahas 5 ayat pertama. Hari ini kita akan melanjutkan 2 ayat berikut yang terakhir. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai pemberitahuan, ketika dalam penjelasan ada yang kurang jelas disampaikan atau penyampaian yang kurang tersampaikan dengan baik, jika ada pertanyaan silakan langsung disampaikan, mengaktifkan mikrofon, kemudian menyampaikan pertanyaan secara langsung, tidak menunggu sesi pertanyaan lagi. Karena waktu kita sangat terbatas, sekarang kita sudah jam 4:43 ya. Dan insya Allah kita akan berakhir di jam maksimal jam 17.30. Langsung saja untuk tidak memperpanjang kalam, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayaknya gangguan jaringan ya, tidak enak, jadi terputus-putus suaranya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kurang jelas ya langsung ditanyakan saja. Karena memang online ya itu jaringan, kita tergantung pada jaringan. Ikhwan fillah rahimakumullah, masuk ke ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal
siratal mustaqim. Semuanya Qur'annya silakan dibuka di surah Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama kita kupas dulu tajwid yang ada. Ihdina, ha di situ adalah ha di pangkal tenggorokan. Jadi dibacanya di pangkal tenggorokan ha. Ihdina. Na, kemudian ada mat tabi'i dibaca panjang na, dua harokat. Kemudian as-sirat ada alif lam syamsiyah tidak dibaca, masuk pada huruf shad. Huruf shad bertasydid maka dia memiliki sifat tafkhim. Ya, karena huruf shad adalah huruf isti'la, tinggi. Kemudian ro dia dibaca tafkhim dan berharokat fathah, kemudian ada mat tabi'i dibaca dua harokat. Al mustaqim ada alif lam qamariyah. Mustaqim qaf dibaca tafkhim lagi-lagi walaupun dia berharokat kasrah, kemudian diakhiri dengan mat arid li sukun. Dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Prakteknya mohon disimak baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Muncul pertanyaan, kenapa na yang kemudian bermat tabi'i tidak dibaca panjang? Tidak, karena dia masuk kepada huruf shad bertasydid. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, semuanya bisa dibaca sama-sama. Wahid, itsnin, talata. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Mas Iqbal, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Mas Randu, silakan Mas Randu. Ihdinas syiratal mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Mas Purnomo. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Kang Nurdin. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Kang Angga, ada gelap-gelap nih, Kang Angga. Ihdinas siratal mustaqim. Kang Angga, sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Suaranya terputus-putus ya, tabarakallah fik. Hendra, Kang Hendra, silakan Kang Hendra. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, barakallah fik. Kang Minhar, silakan Kang Minhar. Silakan Kang Minhar, ayat ke-5, ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an insyaallah. Berikutnya yang terakhir surah Al-Fatihah ayat ke-7 ya. Saya bacakan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh yang pertama berarti di situ. Jika napas tidak cukup.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bahas ya. Sirat tabi'i dibaca 2 rakaat panjang. Siratal ladzina alif lam itu qamariyah, kemudian ada tasdidnya. Alladzi maqtabi'i 2 rakaat. An'amta nun bertemu ain dibaca idhar halqi, jadi bukan dibaca an tapi an dibaca jelas. Nun bertemu ain dibaca jelas. Amta mim bertemu ta juga idhar syafawi dibaca jelas. An'amta alaihim, alai matlin ya, matlin dibaca lembut. Alaihim ghai juga matlin dibaca lembut 2 rakaat. Ghairil alif lam di situ alif lam qamariyah sehingga dia dibaca ghairil, ada lamnya terbaca. Ghabar sukun ya, enggak qalqalah ya, kesalahan terjadi seringnya membaca maghdu itu salah ya, karena gha dibaca qalqalah sementara gha bukan huruf qalqalah. Maghdubi huruf dha ini huruf yang sifatnya terbanyak, jadi dha itu dibacanya tafkhim bersamaan dengan ya huruf yang tebal. Jadi dha itu dibaca tebal. Dha makhrajnya sisi lidah bertemu gigi geraham. Mohon maaf sempat terputus. Tadi terputus. Oke, sudah kedengaran kembali? Sudah, Ustaz. Baik. Ghairil maghdubi punya dibaca tabi'i ya. Huruf dha dhamma du dibaca 2 rakaat panjang, b-nya biasa saja. Alaihim kembali ke matlin. Alaihim ha dibaca ha tebal, jadi him biasa. Alaihim walad, ini huruf do dia memiliki bendera di atas. Kalau orang Indonesia lazim mukhaffaf kalim, mat lazim mukhaffaf kilmi, dibacanya panjang 5 atau 6 harokat, 5 atau 6 harokat ya, jadi dibacanya panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Linnya juga panjang karena mat arid li sukun. Wadih insyaallah paham, bisa difahami? Halo? Bisa difahami semuanya? Bisa. Insyaallah ya. Insyaallah. Saya contohkan lagi, nanti diikuti sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya diikuti kulukum jami'an wahid itsnin tsalatsa.
صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salah bahasa. Sinyalnya habis. Izin Ustaz, yang penggalan pertama itu Siratal ladzina an'amta alaihim atau alaihim. Sejadi. Ya, alaihim ya langsung. Baik. Alaihim langsung stop atau alaihim. Ya silakan Minhar. Ini Minhar di Sultra Ustaz. Dari Oh, Masya Allah. Silakan, selamat berbuka. Tabarakallah. Kang Iqbal, silakan Kang Iqbal. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Tinggal perbaikan nanti. Waladdallin. Insya Allah lebih bagus. Oh, siap. Baik, barakallahu fik. Kang Randu, silakan Kang Randu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang lagi. Masya Allah. Walaupun terputus suaranya kelihatannya adem aja bacanya ya. Kang Purnomo, silakan Kang Purnomo. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah mau nikah Ustaz, persiapan hafalan. Masya Allah, Masya Allah. Maharnya Ar-Rahman ini Ustaz. Tabarakallah. Maharnya Ar-Rahman Ustaz. Pada Idul Fitri insyaallah Ustaz. Kang Nurdin, tafadhal. Silakan Kang Nurdin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana diputus? Diulang. Tadi hilang. Kang Nurdin diulang sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Baik, sepertinya terhalang di jaringan. Yang lancar sih kayak Nanti. Ayo sini guys. Jam 5. Ya saya. Coba sana. Ntar dengar dulu. Jangan. Sini kan dengar dulu jangan.
Baik. Kang Purnomo sudah, Randu sudah, Kang Angga, silakan Kang Angga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina minggu lalu lebih ramai lah untuk dari kemarin. Minggu lalu lebih ramai minggu lalu. Oh, ini Ustadz Nas. Masalahnya Pak Randu. Terputus terus nih, ada apa ya? Sibuk. Mohon maaf, terputus lagi tadi. Siapa tadi? Kang Angga. Kang Angga, mohon maaf diulang Kang Angga. Siap Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, barakallahu fik. Udah bisa jadi imam tarawih insyaallah. Masyaallah. Kang Hendra, silakan. Ya Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallah fik. Kang Dika baru bergabung ya, silakan Kang Dika. Halo. Baik, sepertinya tidak terdengar. Oke, semua sudah, alhamdulillah. Sekarang kita ke semua ya. Jadi dari 7 Al-Fatihah ini, Ummul Kitab yang kita bahas ini adalah rukun sholat ya. Sebagaimana di awal sudah saya sampaikan, ketika Al-Fatihahnya baik, ketika Al-Fatihahnya bagus, itu juga kebermanfaatan untuk kita sendiri. Karena ketika sholat kita wajib membaca Al-Fatihah sebagai rukun dari sholat fardu yang kita lakukan. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah semuanya membutuhkan Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah menjadi penting bagi kita untuk dipelajari lebih dalam maknanya, juga lebih dalam kandungannya. Nah, hari ini setelah kita tahu bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kita akan membahas apa sih isi dan kandungannya. Ya. Bagaimana kemuliaan Al-Qur'an ini terletak pada surah Al-Fatihah sehingga Al-Fatihah dijuluki Ummul Kitab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, rahimanikumullah. Ya. Masih ada waktu 24 menit ke depan kita akan bahas tentang Al-Fatihah. Pertama, perlu difahami bahwa Al-Fatihah cara membacanya dalam sholat ada 3 versi menurut pendapat para ahli madhab. Yang pertama, dibaca basmalah jahar atau keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara baca yang pertama. Kemudian yang kedua, ada cara baca tanpa membaca bismillah jahar tapi sir. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Cara baca yang ketiga tanpa dibaca basmalah. Ya, begitu Allahu Akbar selesai baca doa iftitah dibaca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai waladhdallin. Itu cara baca Al-Fatihah. Jadi nanti ketika di masyarakat kita temukan ada perbedaan, ya jangan dijadikan permasalahan, karena memang semuanya dibenarkan oleh syariat. Ya, yang tidak benar adalah tidak sholat dan tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun ya yang sering kita temukan di masyarakat dan yang dipahami di sebagian besar kaum muslimin di Indonesia adalah membaca basmalah dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan alhamdulillah. Nah, ketika kita berada di suatu tempat di masjid tertentu, tergantung kebiasaan. Ya, kalau Muhammadiyah biasanya tidak membaca basmalah. Tapi kalau di Nahdlatul Ulama membaca basmalah. Kita ikuti saja bagaimana kebiasaan karena semuanya benar. Nah, berikutnya dalam Al-Fatihah ini ya harus kita pahami maknanya supaya ketika kita sholat kita menghayati ya bacaan Al-Fatihah kita dan bacaan Al-Fatihah imam. Tidak hanya kita menikmati irama tapi juga menikmati makna. Ini yang penting dalam tadabbur Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Di ujungnya, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Ketika kita tidak mentadabburi Al-Qur'an, maka ujungnya adalah apakah hati kalian telah terkunci? Begitu maknanya. Dalam Allah ingatkan banyak ayat ya. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an sehingga hati kalian tertutup untuk memahaminya? Ini penting bagi kita ketika sholat memahami bacaan yang kita baca. Sedapatnya, walaupun tidak semuanya kita paham, tapi setidaknya maknanya yang kita baca kita tahu. Bismi dengan nama Allah, dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Malik yang merajai, Malik yang merajai, Yaumiddin hari pembalasan. Ya. Allah pemilik hari pembalasan. Iyyaka hanya kepadamu, ini penting kita pahami ketika kita membaca Al-Fatihah. Sehingga nanti ketika sholat kita hayati. Ini adalah ya, ucapan kalimat hamba untuk Tuhannya. Jadi kita yang ya mudah-mudahan diakui sebagai umatnya Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Iyyaka, hanya kepada engkaulah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkaulah nasta'in, kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kalimat ini cukup untuk kita ya menghilangkan segala hal terkait kepercayaan apapun. Tak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Juga tak boleh kita berdoa memohon kepada selain Allah. Ya, karena ini yang selalu kita baca 17 kali dalam salat wajib kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdina, setelah kita menyatakan keesaan Allah, ya kemudian kita bermohon kepadanya. Ihdina, ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa jalan yang dikehendaki oleh Allah. Tariqal
tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sebagaimana di akhir surah An-Nahl Allah sampaikan kepada kita semuanya. Ya, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu yang dimaksud adalah Islam. Ya. Nah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jalan salafus saleh, jalan ahli surga, jalan lil muttaqin, jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Ini penjelasannya. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Para nabi, para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu, ulama mutaakhirin. Jadi jalan orang soleh, jalan orang alim, jalan orang yang telah Allah beri petunjuk. Ya, banyak sekali yang harus kita pahami terkait dengan siratal mustaqim ini. Bukan ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang maghdubi, orang yang dimurkai. Dalam tafsir yang lain disampaikan maghdubi itu adalah Nasrani alaihim, ya, kepada mereka, walad dhalin, bukan pula jalan orang yang sesat. Ditafsirkan walad dhalin ini adalah Yahudi, ya, Nasrani wa Yahudi, bukan jalan orang Nasrani dan bukan jalan orang Yahudi. Tapi yang kita minta petunjuk kepada Allah adalah jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwani fillah rahimakumullah rahimanikumullah wa iyyakum jami'an insyaallah. Perlu kita pahami ketika kita membaca Al-Fatihah, kita meresapi maknanya. Bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, kita berikrar kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita hanya meminta dan memohon kepadanya. Menyembah kita hanya kepadanya, memohon kita hanya kepadanya, berdoa kita hanya kepadanya. Tidak ada hal lain yang kita minta kepada selain Allah. Ya, sekalipun kita minta kepada, boleh meminta barokah kepada orang soleh, tapi ada batasnya. Kepada Allah tak terbatas. Itulah kata Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala karamallahu wajhah. Ketika kita meminta kepada Allah, maka kita tidak akan kecewa. Ya, ketika kita meminta kepada makhluk, maka kita pasti akan kecewa. Karena makhluk bukan tempat meminta. Tempat meminta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi maha berdiri tegak. Ya, maka hari ini saya pribadi mengajak kita semuanya untuk kembali mentadabburi Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat kita. Dalam salat inni salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah yang masyhur diceritakan oleh muridnya Imam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau, ya, antara maghrib ke isya itu membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Di antara maghrib ke isya menunggu waktu sholat, beliau membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Ya, dan khusus, ya, terlebih pada surah Al-Fatihah dan Al-Qur'anul Karim, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan nih saat ini,
beliau menghatamkan Al-Quran, bukan hanya Al-Fatihah, menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bagaimana bisa, Ustaz? Bisa. Ketika kita setelah lancar membaca Al-Quran, itu dari pagi sampai malam, itu bisa sekali khatam. Sekali khatam Al-Quran, 30 juz. Dari malam ke pagi, itu sekali lagi. Kapan kita istirahat? Istirahat kita ketika membaca Al-Quran, ketika kita menikmati bacaannya, ketika kita memenuhkan dada kita, isinya adalah Al-Quran, maka kenikmatan akan mengalir. Apalagi dalam keadaan berpuasa. Ya. Itu perjuangan yang berat sekali, yang perlu kita latih. Hari ini Ustaz saya belum bisa membaca 1 juz sehari. Nggak masalah, latihan. Setidaknya ketika kita membaca Al-Quran dengan tujuan untuk bisa sebulan hatam 30 juz atau sehari bisa 1 juz, itu sudah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jangan kemudian kita mengukur kemampuan kita yang terbatas dan sangat terbatas ini dengan kemampuan orang lain yang jauh lebih dari kita. Walaupun itu tidak ada salahnya. Hanya khawatir nanti akan menurunkan stamina kita untuk terus pada kebaikan. Paling simpel dan cepat untuk meraih ya, keutamaan membaca Al-Quran adalah memfasilitasi para penghafal Quran. Ini saya berikan ya solusi yang sangat simpel. Begitu kita ingin memperoleh pahala membaca Al-Quran ya, yang terus mengalir, maka cukup kita memberi fasilitas kepada para penghafal Quran. Seperti Quran. Ya, murah, tapi pahalanya akan terus mengalir selama Quran terus dibacanya. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Al-Fatihah dalam Quran dijuluki sebagai Ummul Kitab. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Fatihah itu sangat panjang sekali. Nanti bisa dirujuk di tafsir Ibnu Katsir ya, surah Al-Fatihah. Itu panjang sekali. Beliau menyebutkan salah satu keutamaan Al-Fatihah adalah syifa, obat. Ya. Suatu waktu diceritakan ya, sahabat sakit ya, datanglah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda membacakan Al-Fatihah kepada air, kemudian diminumkan airnya kepada sahabat yang sakit, dan dia pun kemudian sembuh. Nah, kemudian sahabat melihat itu mempraktekkan setelah wafatnya Nabi, dan Allah berikan ya, kesembuhan kepada sahabat yang sakit. Nah, inilah Al-Fatihah menjadi syifa. Bukankah salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, obat ya. Nah, Al-Quran adalah obat hati, khususnya Al-Fatihah, dimanapun, kapanpun ya, keberkahan itu hendaklah dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah pembuka keberkahan. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk memperbanyak Al-Fatihah, yang pertama ajarkanlah kepada yang kita sudah punya anak, ajarkan kepada anak kita yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalau kita guru ngaji anak-anak TK, maka sangat beruntung ketika kita mengajari anak-anak kecil itu. Dari yang tidak bisa membaca Al-Quran, kita ajarkan di Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah yang kita ajarkan dibawaannya tiap sholat. Ya, maka pahala Al-Fatihah yang dia lantunkan akan terus mengalir kepada kita sebagai amal jari. Pahala jari. Yang Allah balas tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya, ini pentingnya Al-Fatihah. Al-Fatihah menjadi rukun sholat yang harus utama kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak keturunan kita, generasi kita yang kita harapkan sebagai pembawa risalah dakwah selanjutnya. Ya, alhamdulillah saya di pekan yang lalu belum sempat perkenalan. Hari ini saya kenalkan. Saya Lase Abu Bakar, asli dari Sambas, Kalimantan Barat. Ya, alhamdulillah sudah berdiam di Ciamis 4 tahun, mengabdikan diri di Pondok Pesantren Ibnu Sina Mulia Ciamis. Ya.
dengan istri juga sama mengajar di Ibnu Sina Mulia. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan dulu waktu tamat SMA, Allah kehendaki untuk pergi ke Cilengsi di Bogor, Jawa Barat, masuk ke pesantren Quran El-Tahfidz di Cilengsi. Nah, kemudian setelah di sana 4 tahun 2013 sampai 2017 sambil kuliah S1 di Al-Quduah Depok. Nah, jadi S1-nya di Al-Quduah Depok, tahfidnya diselesaikan di Cilengsi, pesantren Quran El-Tahfidz. Kemudian mengabdi, pernah menjadi imam di Puri Depok Mas, Sawangan, di masjid di masjid apa namanya? Di Masjid Puri Depok Mas, ya. Baitus Salam, nama masjidnya Baitus Salam. Jadi imam masjid di situ. Kemudian dioper jadi imam masjid di AHM, Astra Honda Motor di Cibitung, Bekasi. Nah, yang dia buat motor matic itu, saya pernah imam di situ di atas, di lantai keempat. Ya. Jadi imam masjid di Cibitung yang pernah di AHM, alhamdulillah Allah berikan kehendak di sana. Setelah dari sana saya kemudian ke Ciamis di pesantren Ibnu Sina. Menikah ya dengan salah satu asatid di pesantren ini, di pesantren Ibnu Sina, dan alhamdulillah saya dan istri juga menyelesaikan tahfidz 30 juz Al-Qur'an dengan proses tasmi juga yang sembari masih berjalan. Harapan terbesar adalah mencetak generasi Qur'ani dengan anak-anak yang soleh insyaallah. Jadi saya dan istri, ya kalau orang bilang hafid dan hafidhoh, ya insyaallah. Cuman belum mungkin hafalannya, masih proses dalam kualitas. Ya, nah kemudian bertemu dengan Ustadz Syahid Thohir. Ya. Beliau wali santri di sini dan kemudian diajak ya untuk bergabung. Alhamdulillah diturunkanlah metode silsilah Quranuna yang insya Allah nanti saya akan berbagi kepada antum semuanya dalam bagaimana menghafal Al-Fatihah yang 7 ayat itu dengan jari. Ya. Dalam silsilah Quranuna angka itu dengan jari menjadi penting. Ya. Kanan untuk kesatuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langsung sih. Nah, Al-Fatihah hanya 7 saja. Bismi, alhamdu, ar-Rahmani, maliki, iyyaka, sirata. Ya. Bismi, alhamdu, ar-Rahmani, maliki, iyyaka, ihdina, sirata. Bismi, alhamdu, ar-Rahmani, maliki, iyyaka, ihdina, sirata. Bismi, alhamdu, ar-Rahmani, maliki, iyyaka, ihdinas sirata. Ya, saya peragakan nih. Bismi, alhamdu, ar-Rahmani, maliki, iyyaka, ihdinas sirata. Jadi gampang menghafalnya nanti ketika ditanya, baca Al-Fatihah ayat kelima, tinggal hitung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung. Baca Al-Fatihah ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim, baca ayat ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti diterapkan ke surah-surah yang lain. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu sekelumit ya. Kenalan juga di akhir pertemuan ini ya, karena kalau tidak kenal kita kenalan. Dan insyaallah mudah-mudahan setelah kenal ini ya, semakin dekat hati kita. Permohon kepada Allah hanya satu doa, mudah-mudahan hati kita dipertemukan dalam bingkai dakwah dan bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Akhi Angga, Randu, Hendra, ya saya sebut satu-satu, Iqbal, Nurdin, Purnomo, Dika ya yang bisa berkumpul hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surganya. Insyaallah masih ada pertemuan ketiga kita di hari Ahad yang akan datang. Dalam pembahasan kalau tidak salah ayat kursi, insyaallah kita akan bahas ayat kursi. Selesai pembahasan di Al-Fatihah 2 pertemuan sebetulnya tidak cukup, namun karena dicukup-cukupkan juga kendala jaringan dan lain-lain juga menjadi penghalang kita kalau bertatap muka langsung
insya Allah lebih bisa maksimal. Kita perbaikan pada makharijul huruf, sifat huruf, kemudian cara baca dan lain sebagainya. Ya, tentu dasar kita, ya ini perlu diketahui. Dasar kita dalam belajar tajwid adalah kitab Matan Al-Jazari. Matan Al-Jazari, kitab rujukan tajwid internasional. Nah, kita Quran Indonesia ini kita qiraat hafaz an Asim dari jalur Satibiyah. Jadi Quran kita yang kita baca adalah qiraat hafaz an Asim dari jalur Satibiyah. Karena nanti kita akan temukan cara baca di negara-negara lain. Kalau kita ke Turki, entah kita ke Libya, kita ke Pakistan mungkin, ya. Kehendak Allah yang kita tidak tahu, cara baca mereka beda-beda. Ya. Karena memang qiraat banyak. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Tapi yang paling disepakati ulama adalah qiraah sab'ah. Nah, itu perkenalan ya, sekelumit tentang bagaimana nanti ketika pendalaman Al-Quranul Karim kita lebih bisa memaksimalkan pengetahuan. Demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Kalau terlalu dalam dan terlalu lebar mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ayo, silakan nih. Ini kayaknya Purnomo ini banyak pertanyaan Ustadz, kenapa persiapan mau menikah habis lebaran? Siap. Kita bisa belajar sama Ustadz Abu Bakar lah. Karena beliau kan sudah menikah dan sudah hafiz dan hafizah. Mungkin Ustadz Purnomo, Ahli Purnomo bisa bertanya. Disilakan. Memang Pak Randu ini luar biasa, memang Ustadz Pak Randu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Ustadz ini mohon doanya saja dari teman-teman sama Ustadz. Mungkin insya Allah 10 Syawal insya Allah saya menikah Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu laka. Saya doakan dulu ya. Barakallahu laka wa barakallahu wa jama'akum khair. Iya, itu saja Ustadz insya Allah. Ini Randu juga Ustadz nih, bentar lagi. Oh gitu. Randu. Lagi akan menyusul Kang Randu. Iya, lagi Riau Ustadz, ke Tasikmalaya, tempatnya Ustadz Syahid. Ini lagi di rumah Ustadz Syahid. Lagi di rumah Ustadz Syahid. Mana di Tasikmalaya? Iya, lagi di rumah Ustadz Syahid. Lagi di rumah Ustadz Syahid. Oh, di rumah Ustadz Syahid antum. Iya, sama Abang Ama juga di sini. Oh, malam ini langsung balik lagi ke Jakarta Ustadz. Saya kira Ustadz Abu Bakar ada di Tasikmalaya juga, maksudnya tadi pengen ketemu sebentar ini. Minta Ustadz Said silaturahim ke sini. Siap Ustadz. Minta Ustadz Said carikan do. Luar biasa, dapat turunan buku nih. Turunan buku Quranunani. Ini kalau gimana ya? Iqbal? Ini Nurdin dan nikah Nurdin. Udah Nurdin udah nih. Tadi bolak-balik kayaknya tadi istrinya bukan? Yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi yang sudah disebutkan ketika membaca Al-Fatihah kita sholat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Bismillahnya dibaca jelas, kemudian yang kedua Bismillahnya dibaca tanpa suara, kemudian yang 3 membaca Alhamdulillah. Nah, pada surat Al-Fatihah ini kan diwajibkan membaca 7 surat dan Bismillah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana yang ketiga ini langsung Alhamdulillah, sedangkan bisa itu kan termasuk dalam 7 surat Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Angga, pada awalnya Quran itu tidak berbentuk buku, ya kan? Quran itu Allah turunkan melalui lisan Jibril, kemudian melalui Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui talaki. Nah, melalui talaki ini kemudian dibukukan oleh di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq karena melihat banyak penghafal Quran yang kemudian dibunuh. Nah, dalam penyusunannya Al-Quran diberi Bismillah, diberi pertama angka,
Itu juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, dalam madhab, 4 madhab ini yang kita kenal di dunia internasional dalam pembahasan fikih, ada madhab Abu Hanifah, madhab Malik bin Anas, kemudian madhab Imam Ash-Syafi'i, kemudian madhab Ahmad ibnu Hanbal. Nah, keempat madhab ini para imamnya adalah guru dan murid saling keterkaitan. Hanya ada hadis-hadis yang kemudian menguatkan. Pernah di suatu waktu Nabi sholat membaca basmalah dengan membaca Al-Fatihah dengan mengeraskan basmalah. Kemudian pada riwayat yang lain disebutkan Nabi membaca Al-Fatihah tanpa mengeraskan basmalah. Kemudian di riwayat yang lain yang diambil dikutip oleh Imam Ash-Syafi'i, Nabi membaca Al-Fatihah dengan mengeraskan basmalah. Dalam madhab Imam Malik, ya, Nabi membaca Al-Fatihah dengan tidak mengeraskan basmalah. Dalam madhab Ahmad ibnu Hanbal, Nabi mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Nabi membaca Al-Fatihah tanpa membaca basmalah. Jadi ketiga hadis itu dikuatkan oleh pendapat-pendapat para ulama juga menjadi patokan dalam madhab. Nah, kita di Indonesia ini umumnya adalah memakai madhab Asy-Syafi'i. Sehingga ini pembahasan yang sudah tuntas dibahas oleh para ulama. Kita hanya mengambil hasilnya, ada kesimpulan 3. Bahwa Al-Fatihah itu ketika sholat, boleh dibaca dengan basmalah, atau basmalahnya dibaca pelan, atau dibaca tanpa basmalah. Nah, ini pun perlu perhatian bagi kita semuanya. Tidak langsung ketika kita memahami pengetahuan ini, kita praktekkan semuanya. Tapi kita harus memilih salah satu. Itulah yang dinamakan madhab. Madhab itu singkatan. Kepanjangannya adalah madhaba ilaih. Apa pilihan yang engkau condong kepadanya. Nah, ulama memberikan hidangan, ada 3 itu yang boleh kita lakukan. Kita harus memilih satu. Nggak mungkin kita praktekkan ketiga. Jadi harus satu yang kita pilih. Dan ketiganya benar, tidak ada yang kemudian disalahkan. Ya, ketiganya benar. Hanya prakteknya tergantung kebiasaan di wilayah kita. Nah, kita di Indonesia umumnya kalau yang berorganisasi Nahdlatul Ulama itu membaca basmalah dan ketika membaca Al-Fatihah basmalahnya dibaca keras. Kemudian kalau di Muhammadiyah membaca Al-Fatihah dengan memelankan membaca basmalah. Jadi basmalahnya dibaca pelan, sir. Nah, adapun nanti kalau pergi ke Makkah Al-Mukarramah, umroh atau haji, itu tidak membaca basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Wallahu taala alam. Kang Angga. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Mungkin ini 17.34 Dok. Siap. Takut ada yang cukup Ustaz. Ya, cukup Ustaz mungkin. Nah, Ustaz juga cukup? Kan baik. Saya cukupkan dulu. Siap, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf, yang benar datang dari Allah, yang salah kesalahan yang berbicara. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallahu Allahumma fiq la kubitarik alhaqum rabbik. Nah, tatim bilhamdulillah wa doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron, terima kasih atas kesempatannya Ustaz yang sudah berbagi ilmu, sharing ilmu dan transfer ilmu pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran urusan kita bersama, terutama Ustadz dan istri, sama-sama menjadi kita di Quran, silsilah Quranuna. Kita akhiri kegiatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan cukup ya, sudah kifaratul majelis langsung ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randu jangan lupa pulang ya.
Jangan tinggal di Tasikmalaya saja, pulang-pulang dulu. Ngandu, pulang ya. Ya, pulang ini. Ini sih udah jadi putih ini. Selama di Tasikmalaya. Tapi Saya sebentar lagi tahu. hitam. Hitam. Saya tahu di sana cari ini Rando ini pasti. Ada yang dicari di Tasik ini, saya sudah tahu. Saya sama Ustadz Ama ini ada ketemu Lutfi Sokon, ketemu Sokon. Oh, Lutfi Sultra. Iya ya. Selain ketemu Lutfi, ketemu siapa lagi? Ketemu Ustadz Ama. Selain Ustadz Ama, ada ketemu pesantren putri. Syahid. Tidak. Ukti siapa yang diketemu sana di Tasik, Pak Rando? Hanya ketemu ini Masjid Agung saja. Anda ketemu Ukti siapa? Belum ada ini, makanya saya minta list dari Purnomo saja ini. Oh, begitu ya. Oke, Bang Nurdin, izin Bang Nurdin. Besok ikut lagi Bang Nurdin ya. Ini guyonan Purnomo memang begitu. Karena dia mau menikah, bentar lagi tidak bujang. Jadi dia pengen menghabiskan masa mudanya dulu nih. Bang Nurdin, Bang Angga, Bang Dika, besok ikut lagi. Terima kasih. Jangan sedih. Mana Purnomo tadi? Langsung live dia. Udah dong, ini langsung keluar ini udah deh. Oke, Oke, sip ya, langsung ya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam.